Halo, selamat datang Sobat Cemduka. Hari ini kita akan membahas tentang soal TKA dan ujian sekolah kimia. Nomor 1, ion X3 positif memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d3. Konfigurasi elektron dan letak unsur X dalam tabel periodik adalah, nah ini nanti bisa kita kerjakan dengan aturan Aufbau atau konfigurasi elektron. Pada aturan Aufbau ini, elektron dalam atom mengisi orbital-orbital dengan tingkat energi terendah terlebih dahulu sebelum menempati orbital dengan energi lebih tinggi. Nah ini contoh pada 1s2, 2s2, 2p6 dan selanjutnya. Nah tadi diketahui X3 min memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d3. Nah ini untuk ion X3 positif berarti unsur X melepas 3 elektron. Jadi konfigurasi dari unsur X sendiri itu harus ditambah kembali 3 elektron, sehingga konfigurasi unsur X adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 3d6. Nah ini karena ada 3d6, ini harus sesuai dengan aturan setengah penuh, sehingga konfigurasi X ditulis kembali 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, dan 4s1. Nah ini adalah aturan setengah penuhnya, sehingga elektron valensinya ada 6, yaitu terletak pada d5 dan s1. Nah ini berarti kalau d5 s1 dia berada pada golongan 6b. Sedangkan periodenya ini karena N sama dengan 4, sehingga periodenya adalah 4. Jadi nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah B. Kemudian soal nomor 2, perhatikan gambar struktur Lewis beberapa senyawa berikut. Senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet atau duplet adalah, nah di sini gambar yang pertama ini H, ini dia mengikuti aturan duplet, dan Cl ini dia mengikuti kaidah oktet karena jumlahnya ada 8. Kemudian gambar yang kedua ini untuk I2, ini I jumlahnya ada 8, yang I yang kedua jumlahnya juga ada 8, sehingga dia mengikuti kaidah oktet. Sedangkan S2 ini dia mengikuti ada 8, kemudian yang satu juga ada 8, sehingga dia juga mengikuti kaidah oktet. Kemudian gambar yang ketiga Cl2 ini semuanya 8, dia juga mengikuti kaidah oktet. Pada NO2 ini O nya ada 8, O yang satu juga 8, dia mengikuti kaidah oktet, tetapi pada N nya itu hanya 6, sehingga dia tidak mengikuti aturan duplet, sehingga nomor 2 itu adalah jawabannya adalah D, yaitu pada senyawa NO2. Kemudian nomor 3, tabel berikut menyatakan tentang rumus senyawa dan namanya. 1CS2 karbon sulfida, CCl4 karbon dioksida, SO2 sulfur dioksida, NO2 nitrogen oksida, HCl hidrogen klorida. Pasangan yang berhubungan dengan tepat adalah, nah di sini aturan tata nama senyawa golongan 1A
2A dan 3A. Penulisan lambang unsurnya tidak ditambah dengan angka Romawi. Unsur non logam jumlah atomnya dinyatakan dalam mono, di, tri, tetra dan sebagainya. Sesuai aturan tersebut, maka nama rumus kimia yang benar yaitu CS2 itu karbon disulfida, CCl4 itu adalah karbon tetraklorida, SO2 itu adalah sulfur dioksida, NO2 adalah nitrogen dioksida, HCl itu adalah hidrogen klorida. Nah, dari rumus senyawa tersebut yang sesuai adalah E, yaitu. Kemudian soal nomor 4, perhatikan persamaan reaksi berikut. 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi tersebut adalah yang A itu bukan, karena C2 dan O2 1:2. B, 2 molekul gas asetil menghasil reaksi, bukan, mereka adalah bereaksi. Jawabannya adalah E, karbon dioksida dan uap air merupakan hasil reaksi. Jadi CO2 dan H2O itu adalah hasil reaksi. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian nomor 5, gas amonia dapat dibuat dengan reaksi berikut. Ini reaksinya belum setara. N2 ditambah 2 menghasilkan NH3. Jika 30 liter gas nitrogen direaksikan dengan 180 liter gas hidrogen yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas amonia yang dihasilkan adalah. Nah, ini kita bisa menggunakan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac, yaitu menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini sehingga yang pertama kita setarakan reaksinya dulu. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Kita mencari reaksi pembatasnya dulu. Volume N2 sama dengan 30 dibagi koefisiennya N2 sehingga sama dengan 30 liter. Volume H2 sama dengan 180 dibagi koefisien H2 yaitu sama dengan 60 liter. Nah, di sini N2 nanti sebagai pembatasnya sehingga volume amonia atau NH3 itu sama dengan koefisien NH3 dibagi koefisien N2 dikali volume N2 atau sama dengan 2 dibagi 1 dikalikan 30 atau sama dengan 60. Jadi volume gas amonia yang dihasilkan adalah 60 liter, sehingga jawabannya adalah B, 60 liter.